Sertifikat apa aja sih yang bisa kita pakai di SNMPTN? Penasaran? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kali ini aku mau bahas tentang sertifikat yang bisa dipakai di SNMPTN. Ini udah banyak banget yang nanya, Kak, kira-kira sertifikatnya itu harus tingkat apa sih? Terus harus lomba yang kayak gimana sih yang bisa kita input di SNMPTN? Nah, kali ini aku mau bahas ada 6 jenis sertifikat yang bisa dilampirkan di SNMPTN. Yang pertama ada sertifikat OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Ini contohnya Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, Olimpiade Sosiologi, dan banyak lah ya tentang akademis pokoknya. Nah, ini bisa banget untuk teman-teman lampirkan di SNMPTN. Minimal tingkatnya tingkat provinsi lah ya, baru bisa diinput di SNMPTN. Yang kedua ada O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, ini berarti non akademisnya. Jadi buat lomba-lomba kayak renang, senam, atau karate, dan lain-lain yang sifatnya bukan akademis pastinya ya. Dan ini juga bisa teman-teman lampirkan untuk tingkat minimal provinsi. Yang ketiga itu ada sertifikat lomba debat atau cerdas cermat minimal tingkat nasional atau internasional. Jadi buat kalian yang suka ikut lomba debat, cerdas cermat, dan permainan tim lainnya, itu bisa banget untuk dilampirkan di sini. Tapi ini khusus untuk tingkat nasional dan internasional ya. Next ada sertifikat keahlian khusus. Nah, ini untuk siswa SMK. Jadi buat teman-teman yang ada di SMK biasanya bisa dapetin sertifikat ini untuk memperlihatkan keahlian khusus teman-teman di jurusannya. Misalnya sertifikat keahlian khusus di otomotif atau di teknologi informatika. Bisa banget ini untuk dilampirkan di SNMPTN. Yang kelima ada sertifikat LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah. Buat teman-teman yang suka banget nulis ilmiah atau nulis esai, bisa banget untuk dilampirkan di sini sertifikatnya. Minimal ya tadi ya tingkat provinsi lah ya, itu bisa dapat poin yang lebih besar lagi daripada hanya di tingkat kabupaten atau kota. Oke, yang terakhir adalah sertifikat dari FLS 2N atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan seni atau budaya, karena FLS 2N ini kan berkaitan dengan lomba menyanyi, menari, atau drama, dan kesenian-kesenian lainnya. Nah, itu dia teman-teman 6 jenis sertifikat yang bisa kalian input di SNMPTN. Terus ada yang nanya nih, Kak, berapa sih jumlah yang bisa kita masukin sertifikatnya ke SNMPTN? Jawabannya maksimal 3 sertifikat ya. Jadi teman-teman bisa memperbanyak sertifikat dari sekarang, tapi tetap nanti dipilih 3 sertifikat yang terbaik. Dari mulai levelnya, terus kategori teman-teman sebagai juara atau enggak, itu dipilih yang paling baik. Dan nanti yang diinput ke SNMPTN ini tentunya bentuknya soft file. Jadi teman-teman bisa menggunakan scan dari sertifikatnya, atau teman-teman bisa masukin e-sertifikat atau sertifikat online gitu ya. Jadi semuanya bisa digunakan di sini. Nah, terus ada yang nanya nih, Kak, kita tuh harus juara nggak sih di perlombaannya atau boleh peserta aja? Jawabannya, teman-teman dalam memilih sertifikat itu harus memperhatikan 3 hal penting. Yang pertama, itu harus melihat pihak penyelenggara dulu. Siapa sih yang ngadain lombanya, siapa sih yang bikin kegiatannya atau acaranya. Kalau yang menyelenggarakannya itu dari kementerian, misalnya Kemendikbud atau Kemendikti, itu boleh banget, itu bahkan punya poin yang besar ya di SNMPTN. Tapi kalau yang menyelenggarakannya lembaga-lembaga yang belum terakreditasi atau lembaga-lembaga yang kurang formal gitu, itu tidak disarankan ya. Selain kementerian, teman-teman juga bisa ikutan lomba atau kegiatan yang diselenggarakan oleh PTN-PTN. Jadi misalnya diselenggarakan oleh UI atau ITB atau IPB dan sebagainya. Nah, itu punya poin yang besar juga. Jadi jangan masukin sertifikat dari perlombaan atau acara selain penyelenggara yang formal. Yang kedua, selain pihak penyelenggara, teman-teman juga harus cek tingkat dari perlombaannya. Minimal teman-teman tuh bisa sebenarnya masukin dari tingkat kabupaten atau kota di SNMPTN. Tapi aku merekomendasikan teman-teman untuk minimal memasukkan tingkat provinsi supaya skornya itu makin besar gitu. Kalau kabupaten atau kota kan saingannya tuh jadi
teman-teman tuh nggak akan dipertimbangkan terlalu banyak gitu. Tapi kalau misalkan itu tingkat provinsi, itu bisa jadi pertimbangan yang lebih matang. Nah, karena tadi teman-teman maksimal hanya bisa memasukkan 3 sertifikat, jadi harus dipilah-pilih tuh yang tingkatnya lebih tinggi tuh yang mana. Misalnya ada sertifikat satu kabupaten atau kota, yang satunya lagi provinsi atau bahkan ada yang nasional. Ya pasti teman-teman pilihnya yang provinsi dan nasional dong ya. Jadi yang kabupaten atau kotanya disimpan dulu gitu, pakainya yang lebih tinggi ya. Yang terakhir, selain tingkat, teman-teman juga harus cek kategorinya. Seperti yang tadi aku bilang, kalau di SNMPTN ini sangat direkomendasikan menginput sertifikat berupa juara atau finalis. Jadi kalau peserta atau semifinalis itu jangan ya, tidak direkomendasikan lebih tepatnya. Terus ada juga nih yang kepo, Kak, berapa sih poin yang bisa kita dapat dari sertifikat yang kita input? Sebenarnya kalau penilaian dari sertifikat itu sifatnya rahasia ya, jadi nggak ada yang tahu selain pihak penyelenggara SNMPTN-nya. Tapi di sini strategi yang bisa aku kasih ke teman-teman semuanya itu adalah memilah sertifikat dengan tadi, pihak penyelenggaranya itu harus yang formal, harus kredibel, harus terpercaya, terus pilih tingkatan yang lebih tinggi, dan kategorinya itu jangan hanya peserta atau semifinalis aja. Jadi itu yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang ya. Kalau masalah poinnya, selama teman-teman ngikutin apa yang tadi aku bilang, rekomendasi-rekomendasinya, kita bisa memprediksikan kalau poinnya itu bisa dapat yang besar. Oke, itu dia teman-teman seputar sertifikat yang bisa kita input di SNMPTN. Semoga teman-teman gak bingung lagi ya. Jadi dari sekarang udah bisa mulai mempersiapkan. Kalau yang belum punya sertifikat, masih ada waktu beberapa bulan lagi. Mungkin teman-teman bisa cari lomba atau kegiatan yang diselenggarakan dari Kemendikbud atau kementerian yang lainnya. Nah, kalau kalian masih kepo tentang SNMPTN ataupun SBMPTN, tonton terus video kita di GP Media, karena kita bakal bagiin informasi terbaru lainnya. So, see you on the next video.